Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu menyusuri jalan sempit di Kulon Progo, sekitar 1 jam dari pusat kota Yogyakarta, kamu akan menemukan sebuah bangunan sederhana dengan cat putih dan atap limasan yang menjulang dengan tenang. Masjid itu berdiri di Dusun Kauman, Kelurahan Tirto Rahayu, Kapanewon, Galur. Namanya Masjid Rayu. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaannya, tapi siapapun yang pernah singgah di sana akan tahu bahwa masjid ini lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid Rayu diperkirakan telah berdiri sejak lebih dari 2 abad yang lalu. Usianya ditaksir antara 200 hingga 300 tahun. Berdiri di masa awal kepemimpinan Kadipaten Pakualamanan, masjid ini dibangun sebagai bentuk pengabdian spiritual dan budaya masyarakat setempat yang sangat erat dengan tradisi keislaman Jawa. Beberapa warga menyebut bahwa pendirinya adalah Pakualam I, sementara yang lain menyebutkan keterkaitan dengan Pakualam V. Nama Trayu sendiri konon berasal dari nama Raden Roro Ratu Ayu, ibu dari Pakualam V. Bangunan masjid ini masih mempertahankan bentuk aslinya meskipun telah mengalami beberapa renovasi. Ciri khas utamanya adalah atap tajuk susun 3 yang menjadi simbol bangunan suci dalam arsitektur Jawa. Di dalam ruang utama, terdapat 4 saka guru dan 12 saka penyangga yang seluruhnya terbuat dari kayu jati. Pilar-pilar ini telah diperkuat dengan beton dan sedikit ditinggikan, mengikuti kebutuhan struktur modern tanpa mengubah identitas aslinya. Dinding masjid berwarna putih bersih, dilengkapi jendela kayu model lama dengan kisi-kisi kecil. Di pelataran masjid, terdapat 2 pohon sawo kecil yang dibiarkan tumbuh sejak lama, memberikan ketuduhan alami. Di sisi barat, berdiri kompleks makam keluarga Pakualamanan yang menjadi bagian penting dari sejarah masjid ini. Di antaranya adalah makam menantu Pakualam I dan permaisuri Pakualam II yang juga merupakan ibu dari Pakualam V. Setiap hari, suasana Masjid Rayu mencerminkan kehidupan masyarakat sekitarnya. Pagi hari, suara azan subuh menggema dari menara kecil masjid, menyusup pelan ke rumah-rumah warga yang sebagian besar masih bertani dan berdagang. Tidak banyak jamaah, tapi mereka datang dengan kesungguhan. Kadang hanya 5 atau 6 orang, namun masjid tetap dibuka dan disiapkan setiap waktu. Siang hari, masjid tetap terbuka. Ada ibu-ibu yang kadang duduk di serambinya menunggu anak-anak pulang sekolah.
Ada pula bapak-bapak yang singgah sebentar melepas lelah setelah dari sawah. Masjid ini tidak pernah kosong terlalu lama. Selalu ada yang mampir, baik untuk sholat, membaca Al-Quran, atau sekedar diam sejenak. Sore hari, anak-anak mulai berdatangan. Mereka datang untuk mengaji. Ada yang membawa ikro, ada pula yang sudah hafalan juz sama. Ustadz dan ustazah yang membimbing pun adalah warga desa itu sendiri. Suasana mengaji kadang riuh, kadang hening, tapi selalu hangat. Setelah maghrib, sebagian anak-anak masih betah duduk di serambi, berbincang sambil menunggu dijemput orang tua. Hal paling menarik dari Masjid Rayu adalah perawatannya yang konsisten dilakukan oleh 7 orang abdi dalam dari Puro Pakualamanan. Mereka menjaga kebersihan, mengurus taman, mempersiapkan peralatan ibadah, dan mengatur kegiatan masjid secara bergiliran. Tidak digaji tetap, tapi tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga sangat terlibat. Setiap hari Jumat pagi, warga secara sukarela membersihkan halaman, menyapu lantai, dan memperbaiki bagian bangunan yang rusak. Gotong royong masih hidup di sini. Semua dilakukan karena rasa memiliki, bukan karena kewajiban formal. Penataan masjid juga mencerminkan kearifan lokal. Terdapat tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, taman kecil dengan bunga-bunga lokal, serta penerangan sederhana yang cukup untuk malam hari, yang tidak berlebihan tapi tertata. Semoga kisah tentang Masjid Rayu ini bisa membuka mata dan hati kita semua, bahwa makna ibadah tak selalu hadir dalam kemewahan, tapi justru dalam kesungguhan dan ketulusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.